Nah, baik saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam kajian yang mengangkat tema baru, yaitu film The Messiah, Yesus tidak pernah disalibkan. Itu satu pertanyaan karena sebetulnya berita tentang film ini sudah mulai beredar di media massa luar negeri dan di internet itu kira-kira pertengahan tahun lalu kalau tidak salah. Saya sudah mendengar ini. Nah, beberapa saat lalu, kira-kira bulan Februari atau Maret, saya berkesempatan untuk ada seorang teman yang datang dari luar negeri untuk menyaksikan cuplikan film ini. Itu pun tidak semua lengkap di Jakarta. Dan beberapa waktu yang hampir sama, saya juga di SMS oleh seorang teman di Surabaya agar saya membaca, mengakses alamat tertentu yang juga memberitakan tentang film ini. Maka setelah beberapa kegiatan saya lakukan mulai bulan Maret yang lalu menjelang pemilu legislatif, dan tugas-tugas itu sudah selesai, khususnya kerjasama kita dengan media televisi, maka saya berkesempatan untuk menuliskan tanggapan tentang film itu. Nah, tanggapan itu pun tentu tidak seperti yang pernah saya tanggapi dari film Ayat-Ayat Cinta yang memang saya menonton secara khusus film itu, tetapi saya hanya membahas tema dasar yang dikembangkan oleh film ini, yaitu Yesus tidak disalib, tetapi orang lain yang disamarkan wajahnya dengan dia, dan orang ini yang disalibkan. Lalu penegasan dari Nadir Talibzadeh yang menjadi sutradara sekaligus penulis skenario film ini adalah seorang Iran, di mana Nadir mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang nabi dan dia tidak akan pernah menjadi seorang putra Allah. Jadi dua isu ini yang sebenarnya dikembangkan oleh penulis skenario sekaligus penggagas film besar ini. Kenapa dikatakan besar? Karena film ini diproduksi secara besar-besaran, melibatkan hampir kira-kira 1.000 pemain. Jadi ini film yang spektakuler, dengan 1.000 pemain itu kan luar biasa. Yang kedua, film ini juga mendapatkan penghargaan dari Rome Religion Study, di mana film ini mendapat dinominasikan dalam film antar agama. Jadi film untuk kepentingan dialog antar agama, khususnya Kristen dan Islam. Dan penghargaan itu diterima di Roma. Nah, ini luar biasanya, sehingga karena ada kata Roma itulah mungkin ini bisa akan menjadi semakin menaikkan gengsi dari film ini. Terus kemudian bagaimana tanggapan dari kekristenan? Tentu beragam. Bagi orang-orang Kristen yang tinggal di dunia Muslim, seperti orang-orang Kristen di negara Arab, di Timur Tengah, ini bukan hal yang baru yang seperti ini. Tetapi bagi orang Kristen Barat, ini mungkin hal yang menarik, karena orang Barat itu memang demam warta berita. Jadi karena dia sudah dalam posisi jenuh dengan kekristenan, John Lennon belajar yoga ke India. Terus orang-orang Barat tertentu membikin film tentang Yesus yang aneh-aneh. Kemudian kehadiran film ini semakin menambah energi baru untuk mendukung kenyelenehan orang Barat. Nah, yang menarik bahwa sepintas dicuplikan film ini, peran Yesus itu diperankan oleh orang yang secara performan mirip sekali dengan orang Eropa. Rambutnya pirang, terus kulitnya juga putih, rambutnya gondrong, persis dengan film-film Yesus yang selama ini ditonton, apakah itu versinya Campus Crusade atau The Passion of Christ yang baru-baru ini heboh itu. Mungkin saja film ini disemangati atau reaksi dari keberhasilan film The Passion of Christ beberapa tahun lalu di Timur Tengah.
Ya, kita perhatikan memang film ini luar biasa. Pada saat tahun 2003 itu di Doha, salah satu contoh, orang berbondong-bondong itu, para syekh yang memakai kafiyah itu berbondong-bondong ngantri karcis di gedung bioskop umum untuk nonton film The Passion of Christ itu. Nah, mungkin saja sutradara Iran ini terpanggil untuk menanggapi film yang besar itu. Dan saya masih ingat betul pada saat itu, ini memang serba sulit ya bagi gereja-gereja yang tinggal di dunia Arab. Saya ceritakan ini sebelum saya masuk ke dalam pembahasan ini secara spesifik. Saya ingat pada saat itu pemimpin gereja terbesar di Timur Tengah, yaitu Baba Shenouda, sebagai patriark gereja ortodok Koptik, itu tidak menganjurkan secara resmi untuk menonton film ini. Film maksudnya bukan film The Messiah ini, tapi film The Passion of Christ. Saya sempat tanya-tanya kepada seorang petinggi gereja Koptik di Abbasiyah, kenapa kok Baba Shenouda tidak mengeluarkan statement mendukung film ini? Karena itu tingginya apresiasi terhadap film The Passion of Christ di Timur Tengah itu mungkin menciptakan kekhawatiran bagi tokoh-tokoh Islam di sana. Nah, karena itu memang Baba Shenouda ini bukan hanya seorang pemimpin rohani yang handal, tapi dia juga seorang pemimpin politik yang sangat saya kagumi. Sehingga segala langkahnya itu dihitung dengan cermat. Nah, saya tanya kepada petinggi gereja Koptik ini, dia mengatakan apa? Baba Shenouda hanya menjaga hati orang-orang Islam di Timur Tengah. Jangan sampai sukses film ini yang memang sengaja dibiayai besar-besaran itu akan membuat rasa terancam bagi saudara-saudara Muslim di Timur Tengah. Nah, tetapi sesuatu hal yang sangat kontradiktif ketika saya mengunjungi sebuah gereja ortodok, ketika saya minggu itu mau beribadah, ternyata film itu secara bawah tangan disetel dari gereja ke gereja. Nah, ini luar biasa. Disetel di gereja-gereja Koptik, meskipun pemimpinnya tidak menganjurkan untuk nonton. Jadi rupanya instruksi itu ada dua. Instruksi by lisan begini, bilisan dengan instruksi langsung, tapi juga mungkin ada instruksi bawah tanah. Dan yang seperti ini sering dilakukan di Timur Tengah karena memang hegemoni politik Islam memang sangat kuat. Jadi munculnya film ini bagi saya mungkin juga sebuah introspeksi bagi para misionaris Barat. Karena dukungan luar biasa terhadap film The Passion of Christ tanpa memperhitungkan perasaan terancam bagi orang Muslim di sana, itulah yang telah membuat tandingannya sekarang film ini. Saya sendiri punya analisis yang mungkin salah, tapi moga-moga saya benar bahwa film ini adalah merupakan suatu reaksi dari film The Passion of Christ yang sukses luar biasa di Timur Tengah tahun 2003. Nah, sangat jarang orang Kristen itu mau introspeksi ke dalam. Kenapa misi kita ini sering menjadi ancaman bagi pihak lain? Karena orang lain merasa dijadikan objek dari misi kita. Anda tahu bagaimana gerakan-gerakan misionaris Barat itu sangat gencar di Timur Tengah tanpa memperhitungkan kondisi situasi politik di sana. Sehingga yang menjadi korban adalah justru orang-orang Kristen setempat. Yang menjadi korban dari konflik Saddam Hussein dengan Amerika itu adalah orang-orang Kristen Assyria. Yang kalau Anda mencermati perkembangan situasi kekristenan di sana, itu luar biasa yang menjadi korban orang-orang Kristen Irak itu. Hanya untuk menyelamatkan keluarganya, rumah yang sudah dihuni ratusan tahun oleh nenek moyang mereka, bahkan sebelum zaman Islam, mereka sudah menduduki tempat itu ditinggalkan begitu saja. Dan ketika mereka mau menyeberang ke wilayah Syria, mereka dipungut dengan uang agar mereka bisa melintasi perbatasan. Sesampai di perbatasan mereka tidak punya sepeser uang pun. Dan inilah yang dilakukan oleh beberapa misi Katolik, misi kemanusiaan Katolik untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan akibat
pasca perangnya Saddam Hussein dengan Amerika ini. Dan orang-orang ini banyak sekali yang mengungsi ke negara-negara Eropa sampai ke Australia. Waktu itu saya sempat ketemu dengan pengungsi ini di Jakarta tahun 2002 kalau tidak salah, sebelum saya berangkat ke Mesir. Nah, inilah beberapa introduction saya singkat tentang film ini. Nah, Dr. Emir Kenner adalah seorang teolog dari Southwestern Baptist Theological Seminary. Dia pernah mengatakan, bahkan merekomendasikan agar orang Kristen nonton film ini, tetapi dengan menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertama, kapan Yesus digantikan menurut yang tertulis dalam Al-Quran? Jadi dia bertanya, kalau memang film ini kan dasarnya adalah Al-Quran menurut klaim penulisnya, Al-Quran dan Injil Barnabas. Lalu sang teolog ini bertanya, Kenner bertanya, kapan dan di mana penggantian terhadap Yesus itu dilakukan menurut Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri tidak cerita itu. Nanti akan kita lihat ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, ketika Yesus disamarkan wajahnya dengan Yudas, kenapa ibu dan para murid Yesus tidak mengenali bahwa orang yang mereka ikuti itu telah ditukar sebelum berada di kayu salib? Ini pertanyaan-pertanyaan historis yang sangat menarik. Ketiga, kalau memang benar demikian, lalu apa tujuan Allah menipu umatnya? Nah, ini kan Allah mengajar menipu karena wajahnya Yesus diserupakan dengan orang lain. Nah, beberapa inilah yang kemudian Kenner mengatakan mungkin film ini akan menyajikan sebuah kemungkinan lain yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bahwa film ini didasarkan atas Al-Quran dan Injil Barnabas. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar Al-Quran mendukung versi penggantian di kayu salib? Itu yang kritis harus dipertanyakan. Sebab secara tertulis, eksplisit Al-Quran tidak pernah mengatakan ada orang yang diserupakan menggantikan Isa. Kalau kita baca secara cermat, sebetulnya ayat yang digunakan untuk mendukung film ini itu hanya ada di dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 159. Itu pun bisa dipahami dengan multi interpretasi, penafsiran yang macam-macam. Dan pertama, konteks ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 157 sampai 59, itu bukan konflik dengan orang Kristen dan tidak ditujukan kepada orang Kristen, tetapi merupakan reaksi terhadap kesombongan orang Yahudi. Jadi ini bagian dari konflik Islam Yahudi, bukan Islam dengan Kristen. Nah, ketika terjadi konflik dengan orang Yahudi itu, maka muncul ayat ini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Dan karena ucapan mereka ini maksudnya ucapan orang-orang Yahudi itu, kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasul Allah itu. Padahal wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Lah, ayat kuncinya ini. Walakin, melainkan, subiha, yang disamarkan, lahum, bagi mereka. Kata subiha yang dipakai dalam ayat ini bentuknya adalah fi'il mabni lil majhul. Dalam gramatika bahasa Arab, fi'il mabni lil majhul itu adalah bentuk negatif, bentuk penyangkalan tapi tidak menunjukkan subjek. Misalnya, disamarkan. Aqua ini diminum. Siapa yang meminum? Enggak dijelaskan subjeknya. Makalah ini ditulis. Siapa yang menulis? Enggak dijelaskan subjeknya. Telah ditulis buku yang berjudul misalnya Jangan Percaya Pada Saksi Yehova. Siapa yang menulis? Tidak dijelaskan. Nah, inilah bentuknya. Kalau seandainya Al-Quran itu mengkoreksi fakta historis penyalipan Isa, mestinya digunakan fi'il ma'ruf, di mana subjek penggantinya harus jelas. Kalau seandainya Al-Quran mengkoreksi historisitas
fakta sejarah penyaliban Yesus, kenapa koreksiannya tidak lebih jelas dari yang dikoreksi? Nah ini persoalan-persoalan yang sebetulnya masih belum tuntas di kalangan Islam sendiri. Lebih-lebih dengan subihalahum itu artinya disamarkan bagi mereka. Yang samar itu bukan dia, Yudas, atau Simon Kirene, atau siapapun juga. Subihalahum itu disamarkan bagi, subiha disamarkan, la bagi, artinya mereka, hum. Jadi yang samar itu banyak orang. Kalau seandainya yang disamarkan hanya Yudas, Yudas wajahnya diserupakan dengan Yesus, disangka Yesus, kemudian Yesus naik ke surga, atau naik ke langit kalau menurut versi hadis, kemudian Yudas wajahnya persis Yesus dan Yudas disalibkan, maka mestinya digunakan bentuk ketika kata ganti diri ketiga tunggal, bukan subihalahum tapi subihalahu, tetapi yang disamarkan bagi dia. Karena yang samar satu orang, tapi kalau bagi mereka tentu yang samar banyak orang. Lah ini. Maka ini masih menjadi kontroversi penafsiran dalam Islam sendiri yang tidak tuntas sampai hari ini. Bahkan kalau kita lihat para sastrawan Timur Tengah yang notabene karena seniman itu kan tidak mau terikat oleh dogma biasanya, itu tidak puas dengan teori penggantian ini. Saya kumpulkan ada 4 penulis yang sempat saya baca, bahkan 5. 4 dalam bahasa Arab, 1 dalam bahasa Inggris. Saya mungkin pernah menyajikan tentang salib Kristus menurut para penulis Arab kontemporer. Nah, penulis Arab yang 4 itu menulis dalam bahasa Arab. Yang pertama namanya Kamil Husain. Kamil Husain itu menulis satu novel yang judulnya Qaryah Dolimah. Kota yang durhaka atau kampung yang durhaka, Qaryah Dolimah. Novel ini kemudian diterjemahkan oleh pendeta Kenneth Craig dari Inggris dengan judul A Friday in Jerusalem, sebuah Jumat di Yerusalem. Diterbitkan oleh satu penerbit di Barat. Di dalam buku ini dikatakan bahwa penyaliban Yesus penyaliban yang terjadi pada Jumat Agung, Jumat yang durhaka itu adalah penyaliban hati nurani kemanusiaan. Jadi sebetulnya penulisnya itu sengaja menghindar. Dia mengatakan pokoknya terjadi huru hara, penyaliban orang pada hari Jumat ketika itu. Tetapi penulis sengaja tidak mau menceritakan Yudas karena memang tidak ada fakta Yudas disalibkan di situ. Dia hanya bercerita penangkapan Yesus, pengadilan Yesus. Tetapi bagaimana akhirnya? Ini adalah penyaliban hati nurani seluruh kemanusiaan. Jadi dia menghindar dari pertanyaan polemik. Tetapi dia menyadari bahwa ada peristiwa salib saat itu. Ini yang dilakukan oleh Kamil Husain. Lalu ada lagi penulis yang bernama Abbas Mahmud Al-Akhad. Abbas Mahmud Al-Akhad itu adalah seorang Mesir. Dia menulis tahun 50-an. Bukunya terbit pertama kali tahun 53. Waktu saya kuliah di sana itu, saya mendapatkan tugas akhir dari dosen saya untuk meresensi buku itu. Nah, bukunya Abbas Mahmud Al-Akhad ini judulnya adalah judulnya Akbariyatul Masih, The Genius of Christ. Jadi kecerdasan Kristus. Abkariyatul Masih. Versi pertama dari Abkariyat Al-Masih itu menimbulkan heboh luar biasa di dunia Timur Tengah. Kemudian versi aslinya Abkariyat Al-Masih ini tidak lagi terbit di Mesir, tapi terbit di Libanon. Nah, saya sempat mendapatkan perubahan antara versi Abkariyat Al-Masih dan revisinya. Karena revisinya itu dia sampai diadili di Al-Azhar dan disuruh merevisi isi dari tulisan salib itu. Dan termasuk ketika mencantumkan ayat Al-Quran, dia harus mencantumkan dengan kod atau huruf khusus yang memakai harakat. Nah, karena itu maka Abbas Mahmud Al-Akhad menyerah pada fatwanya para amir di
Al-Azhar, kemudian edisi berikutnya kira-kira tahun 1980 sekian, itu dia disponsori oleh Susana Mubarak, jadi istrinya Husni Mubarak, untuk merevisi bukunya dengan judul baru Hayatul Masih, Kehidupan Al-Masih. Tetapi dalam buku itu dia juga menghindari cerita tentang penyaliban, karena dia meragukan versi penggantian di kayu salib itu tidak masuk akal menurut dia. Bahkan Kamil Husain itu mengatakan bahwa versi penggantian di kayu salib lebih merupakan sebuah dongeng ketimbang fakta sejarah. Nah, kemudian penulis yang ketiga itu adalah Fatih Osman, orang Mesir lagi. Memang kalau bicara tentang dunia pemikiran di Timur Tengah itu Mesir paling liberal. Nah, Fatih Osman itu nulis buku yang berjudul Ma'a al-Masih fi Anajilil Arba'ah, yang artinya bersama dengan Kristus dalam keempat Injil. Fatih Osman ini menekankan bahwa Quran tidak bisa dijadikan dasar sejarah untuk merekonstruksi kehidupan Isa. Karena bagi saya Quran itu adalah merupakan sebuah buku penafsiran teologis. Dan ini kan liberal sekali pemikiran semacam ini di kalangan Islam. Kalau kita mau merekonstruksi kehidupan Yesus, maka lepas daripada keyakinan soal wahyu, keempat Injil adalah data yang paling akurat yang berbicara tentang sejarah Yesus. Ini yang ditekankan oleh Fatih Osman. Nah, bukunya Fatih Osman ini tentang syariah terbit di Indonesia. Tapi buku tentang Ma'al Masih fi Anajil Arba'ah jangan berharap mau terbit. Bukunya Abbas Mahmud Al-Akot yang judulnya Allah terbit di Indonesia. Diterbitkan dengan judul Sejarah Ketuhanan. Kemudian diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang, tetapi Abkariyat Al-Masih nggak terbit. Nah, justru sebetulnya ini kesempatan untuk orang-orang Kristen itu jangan hanya ngomong teologi di gereja. Buku-buku sastra ini mesti diterbitkan sebetulnya. Karena sastra itu kan mempengaruhi orang tidak kelihatan. Dan yang terakhir dari ketiga pembicara plus satu lagi, ini adalah seorang penulis, seorang cerpenis, seorang novelis Mesir yang bernama Naguib Mahfud. Naguib Mahfud ini bukunya banyak sekali dan dia adalah seorang sastrawan yang luar biasa. Pada tahun 80-an dia sempat ditembak oleh seorang ekstremis Islam karena dia dianggap menulis hal-hal yang sensitif yang semestinya tidak boleh ditulis bagi umat Islam. Yaitu bukunya yang berjudul Aulad Haridna. Jadi anak-anak kampung kita. Di buku itu dia katakan bahwa ada sindiran-sindiran terhadap semua agama. Yang pertama, seorang yang bernama Gabalawi. Gabalawi itu adalah nama seorang bapak yang tinggal di dekat Bukit Mu'atam. Bukit Mu'atam itu adalah sebuah bukit di Mesir yang memiliki sejarah mujizat luar biasa karena pada masa Patriark Abraham Asyriani abad 11 Masehi, dia pernah dihasut oleh orang Yahudi penguasa Islam itu yang namanya Abdul Aziz Lidinilah, agar orang Kristen itu dapat memindahkan gunung seperti apa yang dicatat dalam Alkitab. Nah, padahal ayat itu kan tidak bisa diartikan secara harafiah. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, pindahkanlah gunung dari tempatnya gitu. Nah, kemudian raja ini terhasut. Lalu benar-benar Abraham Asyriani ini disuruh memindahkan gunung. Apa yang terjadi di Bukit Mukatam itu, bahwa dia dengan seluruh umat Kristen, khususnya para biarawan, para abuna, artinya orang-orang yang melayani mezbah, para pendeta, itu untuk berdoa selama 3 hari 3 malam dan berpuasa. Dan mereka suruh berdoa di atas bukit itu, bukit yang dikatakan akan digerakkanlah bukit ini. Dan pada hari yang ketiga benar-benar dia datang kepada sang raja dan katakanlah, mari kita semua berdoa. Mereka berdoa dengan meneriakkan Kyrie eleison, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah. Dan tiba-tiba memang Bukit Mu'atam itu bergerak. Nah, kisah ini sekarang
justru dicatat oleh seorang muslim, sejarawan muslim yang nulis pada abad 12 pada zaman dinasti Fatimiyah. Judulnya adalah apa ini? Saya lupa. Penulisnya namanya Abu Saleh Al-Armini, ya. Tadzakur Akbar fiha minal kanais wal adyar. Daftar gereja-gereja dan biara-biara di Nawahin Mesir, di provinsi Mesir. Itu ditulis justru oleh penulis muslim tentang mujizat ini. Dan puasa menjelang Natal di gereja Ortodok Koptik itu ditambahi 3 hari puasa sebelum jatuh puasa Natal, pranatal, yaitu memperingati gunung yang bergerak. Dan ini fakta sejarah, ini bukan sekedar hayalan. Karena apa? Yang nulis fakta ini sendiri bukan orang muslim, bukan orang Kristen, tapi orang muslim. Dan sampai hari ini peringatan tentang gunung bergerak itu selalu menjadi puasa setiap tahun menjelang Natal. Nah, mungkin karena letak historis Bukit Mukatam inilah, maka Najib Mahfud sangat memahami perasaan orang-orang Kristiani tentang penyaliban Yesus. Lalu dia bercerita bahwa seorang yang bernama Adam, kemudian Gabal, kemudian Rifa, dan yang terakhir adalah Kosim, dan yang paling akhir tapi bukan anaknya Gabalawi, namanya adalah Arif. Jadi sebetulnya ini penulis sekuler tapi penulis muslim. Adam ini manusia pertama. Sama bapaknya dikasih tugas untuk menyejahterakan umat manusia dengan menurunkan petunjuk-petunjuk dari bapaknya, gagal karena dia sendiri jatuh ke dalam dosa. Ini sebetulnya gambaran tentang kejatuhan manusia pertama. Kemudian yang kedua, diutuslah yang bernama Gabal. Itu Jabal, itu dialek Arab Mesir. Gabal itu gunung. Ini memperingati Musa yang memperoleh wahyu di Gunung Sinai. Musa ini gagal karena hukumnya terlalu keras katanya. Nah, kemudian yang ketiga, Rifa ini Yesus. Karena dalam Al-Quran di surat Ali Imran itu dikatakan Rofi'uka ilayya, aku telah mengangkat engkau kepadaku. Jadi Rifa ini adalah gambaran sindiran terhadap Kristen. Digambarkan bahwa dia dikianati oleh orang dekatnya sehingga dia dibunuh di dekat Bukit Mu'atam. Ini gambaran karena dia tidak berani ngomong terang-terangan saja. Artinya Najib Mahfud mengakui fakta kematian Yesus. Yang digambarkan dalam novel itu adalah Rifa. Dan yang terakhir dari anak kandung yang 4 tadi namanya Kosim. Kosim itu Muhammad, karena itu cucunya Muhammad. Kosim ini gagal karena terlalu fanatik katanya. Terlalu fanatik dan terlalu keras. Maka gagal juga. Akibat tulisannya ini maka ditembak ekstremis yang tidak dikenal. Cuman dia selamat saja. Dan dia tidak boleh keluar negeri seumur hidupnya sampai dia meninggal tahun 2002. Ini Najib Mahfud ini. Dan yang terakhir itu Arif, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itulah yang menurut dia berhasil mendamaikan umat beragama katanya. Nah ini sindiran luar biasa. Tapi artinya bahwa seorang muslim yang benar-benar menghayati sejarah, dia tidak akan percaya teori salib diganti itu tidak pernah ada. Ini kita buktikan dengan tokoh-tokoh itu. Kemudian yang terakhir adalah sebuah buku dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh, sebetulnya bukunya bukan dalam bahasa Inggris tetapi bahasa Arab, cuman saya tidak mendapatkan teks bahasa Arabnya, saya hanya mendapatkan bahasa Inggrisnya. Yang bersyukur dari bukunya Najib Mahfud tadi, selama dia masih hidup di Mesir, bukunya tidak pernah diizinkan beredar dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya itu beredar kira-kira akhir tahun 80-an, beredar tidak boleh terbit lagi. Tetapi boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu boleh beredar. Dulu saya berpikir kenapa kok tidak boleh beredar? Ternyata Presiden Mubarak itu tidak ingin bahwa orang awam membaca buku ini. Kalau orang, kan rakyat Mesir jarang yang baca buku bahasa Inggris. Paling-paling kan bukunya Arab gitu. Karena bahasa
kedua di Mesir setelah bahasa Arab itu bukan bahasa Inggris tapi bahasa Perancis. Jadi nggak apa-apa kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah sejak kematiannya siapa itu Najib Mahfud, buku ini sekarang sudah terbit dalam bahasa Arab. Dan kemarin ketika tahun 2008 saya datang ke sana bulan apa ya? Bulan Oktober sampai November kemarin saya dapat bukunya itu. Yang apa itu judulnya Aulat Haritna. Terjemahan bahasa Inggrisnya The Children of Gabalawi. Anak-anak Gabali. Gabal itu gunung, Awi itu tinggi. Gunung yang tinggi itu Tuhan adalah gunung batuku gitu. Jadi banyak penulis-penulis Muslim itu memang sangat diilhami oleh Mazmur. Nah, inilah menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik Islam terhadap versi penggantian di kayu salib. Karena itu apa? Versi ini pun sebetulnya tidak hanya mengecewakan para sastrawan Muslim, tetapi juga tafsir-tafsir kuno itu tidak mendukung versi ini. Nanti kan kita lihat, misalnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, judulnya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Ini sama sekali tidak mendukung versi penggantian di kayu salib. Hanya di Indonesia ini, jangankan kok sampai apa ya, pesantren-pesantren besar di Indonesia ini tidak pernah mengajarkan tafsir Tabari. Paling-paling diajarkan tafsir Ibnu Katsir yang paling panjang, tafsir Baidawi, tafsir Al-Kasaf, yang paling banyak tafsir Jalalain. Itu khususnya pesantren-pesantren NU. Tetapi yang tafsir besar sampai 30 jilid itu tidak pernah diajarkan. Nah, itu harga satu set tafsir itu, saya dulu tanya sama Cak Nur, waktu Cak Nur masih hidup, dia beli di Libanon penerbit Darul Fikir, itu katanya waktu itu harganya sekitar 5 juta rupiah. Itu kira-kira tahun 98, saya tanya Cak Nur. Harganya tafsir yang terbitan Libanon itu. Kemarin saya beli di Mesir tahun 2003. Itu 30 jilid itu saya beli kalau dirupiahkan kira-kira cuma 500 ribu. 500 ribu tahun 2003. Cak Nur beli hampir 5 juta tahun 98. Ya, artinya betapa murahnya buku di Mesir, tapi buku bahasa Arab yang murah. Buku bahasa Inggris mahal. Maka itu enaknya kalau bisa bahasa Arab, segala-segalanya bisa murah. Nah, itu saudara-saudara, di buku ini juga tidak didukung penafsiran tentang adanya penggantian di kayu salib. Kenapa? Nah, persoalannya gini. Subihalahum, disamarkan bagi mereka. Bagi orang-orang yang menganut tafsir bahwa wajahnya Yesus disamarkan dengan Yesus, terpaksa menerjemahkan yang melainkan yang diserupakan dengan dia oleh mereka. Ini terjemahan-terjemahan banyak di Indonesia itu. Melainkan yang disamarkan dalam tanda kurung atas dia bagi mereka. Jadi dalam tanda kurung atas dia, karena di sini kata gantinya domirnya bukan ketiga tunggal. Nah, tetapi kelompok yang namanya Ahmadiyah tidak mau tahu dengan penafsiran klasik itu, dia mengembangkan tafsir sendiri, disamarkan bagi mereka. Lalu kata Ahmadiyah, berarti yang samar bukan satu orang, yang samar tuh banyak orang. Lah banyak orang tuh siapa? Yang nonton penyalipan itu gitu loh. Lah yang nonton penyalipan tuh ya orang Yahudi, ya orang Romawi yang nyalip Yesus itu. Orang-orang itu samar, dipikirnya Yesus sudah mati. Tetapi bagi Ahmadiyah, Yesus itu benar-benar dinaikkan ke tiang salib, dipaku tangan dan kakinya, hanya tidak mati, melainkan mati suri. Nah, setelah mati suri kemudian dia diobati oleh Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Kenapa kok Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea? Kalau Yusuf Arimatea karena dia kan dalam kisah Injil kan ada di sekitar salib, lah siapa lagi kalau bukan dia gitu loh kira-kira. Nah, gara-gara itu kemudian orang Ahmadiyah dinyatakan keluar dari Islam oleh MUI selain klaim tentang Nabi Mirza Ghulam Muhammad itu. Setelah Yesus itu dibalsem oleh Nikodemus, sembuh dari pembalseman itu, kemudian Yesus pergi ke India dan di sana Yesus menikah dengan seorang gadis India dan kemudian punya anak.
punya keturunan, dan keturunan yang ke-112 dari Yesus itu adalah namanya Basyarat Salim. Basyarat itu artinya kabar gembira, dan itu katanya seakar dengan kata gospel, Injil, atau kata evangelion. Salim itu pembawa damai. Jadi kabar baik, pembawa damai, itu nama keturunan Yesus yang ada di India, Basyarat Salim. Tetapi sayangnya keturunan Yesus ini tidak bernasib baik. Dia tidak menjadi seorang bankir, tidak menjadi konglomerat, tidak menjadi pemimpin India, tapi jadi juru kunci kuburan yang diklaim sebagai kuburannya Yus Asaf atau Yesus Kristus itu. Ceritanya gitu. Tapi ya orang cerita ya biar saja kan. Tapi yang penting kita tahu ceritanya Ahmadiyah itu dikuyok-kuyok itu karena itu gitu. Nah, jadi versi Ahmadiyah itu mengatakan Yesus memang benar-benar disalib, tapi tidak sampai mati, hanya mati suri. Itu katanya Ahmadiyah. Kemudian bagi orang-orang yang menganut versi penggantian, Yudas disamarkan wajahnya dengan Yesus, Yesus naik ke surga, atau kalau dalam versi Islam naik ke langit yang kedua, ke saf yang kedua, Yudas disalibkan menggantikan Yesus. Ada lagi Simon dari Kirene disalibkan menggantikan Yesus. Yang jelas versinya tidak satu karena memang itu penafsiran, bukan ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, tetapi dua tafsir ini katakanlah sebagian dua tafsir. Satunya mereka yang disamar-samarkan sehingga samarlah mereka, dipikirnya Yesus sudah mati padahal masih pingsan. Satunya disamarkan dalam pengertian orangnya disamarkan dengan Yesus. Tapi dua-duanya memiliki keberatan dari ayat-ayat Al-Quran sendiri. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran satu ayat setelah ayat yang menyangkal ini, yaitu 159, dikatakan bal rafa'ahu Allaha ilaihi wa kannallahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Al-Masih ke sisinya, dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, Allah telah mengangkat ke sisinya. Berarti di sini ada pengangkatan real. Nah, pengangkatan real ini menghalangi teori Ahmadiyah. Sebab kalau Yesus sampai sekarang tidak bangkit dan tidak naik ke surga, tetapi kuburannya ditemukan di Srinagar, itu sebetulnya legenda Buddha yang dikaburkan dengan Yesus itu. Yus Asaf itu kan Buddha Saf, Yuda Saf, Yus Asaf, dan Buddha Saf. Yang menjadi Yus Asaf itu sebetulnya terjemahan Arab dari Bodhisattva itu sebetulnya. Itu cerita Buddha yang dikaburkan dengan apa itu Yesus itu. Nah, itu tapi dihalangi karena seandainya Yesus sampai sekarang kuburannya di India, kapan naiknya? Di sini ada kenaikan. Nah, sebaliknya versi yang mengatakan bahwa Isa itu naik ke surga dengan tubuh dan rohnya kan? Kalau menurut versi penggantian itu kan tubuh dan roh Yesus itu diangkat ke atas sampai ke langit. Nggak tahu itu lewat awan-awan menuju dari mana itu, lewat sampai ke langit kedua itu, menembus apa itu gravitasi bumi atau apa gitu, kemudian sampai ke langit kedua di sana. Berarti Yesus tidak mati sampai hari ini, belum mati. Artinya Yesus tidak mati sampai hari ini, dia belum mati karena sejak dia diangkat ke atas dia tidak pernah mengalami kematian, kan begitu kan? Ini bertentangan juga dengan ayat Quran, yaitu surat Ali Imran 55. Ijqallahu ya Isa inni mutawafika. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, ketika aku mewafatkan engkau. Jadi versi penggantian ini terhalangi dengan ayat yang menegaskan Yesus telah wafat. Ketika Allah berfirman, ya Isa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau. Kemudian tafsir yang mengganti Yesus naik ke surga, naik ke langit itu terpaksa mengartikan ketika aku telah mengambil engkau. Padahal kata wafa itu dalam Al-Quran artinya memang wafat. Itu mengambil rohnya, ya diambil rohnya kan mati. Nah, orang Ahmadiyah menafsirkan wafat ini wafat real. Yesus memang sudah mati. Ini buktinya aku telah mewafatkan engkau. Tetapi katanya versi penggantian, Yesus tidak mati, tetapi hanya diangkat tubuh dan rohnya, kemudian naik ke langit, sehingga itulah kenaikan real.
Jadi mereka yang nganut versi Yesus digantikan dengan Yudas, menekankan kenaikan realnya rofi'uka ilaya, tetapi menyangkal ayat kewafatan. Mereka yang nganggap Yesus kuburnya di India, menekankan kewafatan tapi menyangkal ayat kenaikan. Lalu orang Ahmadiyah berkata, loh kan warofi'uka ilaya, mengangkat engkau kepadaku. Terus katanya orang Ahmadiyah gini, kalau sekarang Anda sembahyang, Robbik firli warhamni warfa'ni, ya Allah, engkau telah mengangkat aku, apa ada begitu orang ngomong warfa'ni, mengangkat aku, kemudian tubuhnya naik setelah sembahyang 1 meter ke atas, kan tidak ada. Berarti itu mengangkat derajatnya, bukan mengangkat beneran gitu. Nah kemudian yang versi Yesus itu naik di India mati sampai sekarang, mengartikan itu kenaikan derajat. Mereka yang menganut versi diserupakan, Yesus diangkat tubuh dan rohnya gitu. Jadi sebetulnya ini bertentangan dengan ayat-ayat Quran sendiri, versi-versi yang ada itu. Kemudian juga ada satu ayat, yaitu di dalam surat Al-Imran 159, tidak seorang pun dari ahli kitab, ya. Ahli kitab di sini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani yang beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Pada hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Nah, saya terjemahkan satu-satu. Wa in min ahlil kitabi ila la yu'minuna bihi qabla mautihi. Nah, coba bayangkan. Wa in min ahlil kitabi, tidak seorang pun dari ahli kitab illa kecuali la yu'minuna bihi, yang beriman kepadanya. Hi di sini kata ganti diri ketiga tunggal, berarti Isa, beriman kepada Isa. Qabla mautihi, sebelum kematiannya. Berarti nya yang kedua ini menunjuk nya yang pertama. Berarti Isa mati di sini. Qabla mautihi, sebelum kematiannya. Oleh Departemen Agama diterjemahkan, tidak seorang pun dari ahli kitab orang Yahudi dan Kristen yang beriman kepada Isa sebelum kematian ahli kitab itu. Loh, kalau sebelum kematian ahli kitab itu, ini mestinya harus lain, bukan mautihi tapi mautihim, kematian mereka, bukan hi kematiannya. Untuk menghindari fakta kematian Isa, maka ayat ini diubah dengan kata ganti diri ketiga jamak. Nah itu loh. Terus ayat berikutnya, wa yaumal kiamati, Isa itu akan menjadi alaihim syahida, akan menjadi saksi bagi mereka. Alaihim. Nah kan nggak konsisten kan? Saksi bagi mereka. Lah mestinya kan tidak seorang pun dari ahli kitab yang beriman kepada Isa sebelum kematian mereka. Lah mestinya kan gitu. Pada hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Ini kan konsisten. Yang pertama itu hi bukan him. Yang kedua hi bukan him. Yang ketiga him, mereka. Maka ayat ini harus diterjemahkan, tidak seorang pun dari kalangan orang ahli kitab Yahudi dan Kristen yang beriman kepadanya, kepada Isa sebelum kematiannya, kematian Isa, maka pada hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi bagi alaihim, bagi mereka, alaihim syahidan. Mestinya kan begitu. Nah ini sebetulnya saya kepeksa, saya nguncai begini ini kepeksa karena apa? Karena ngeritiknya itu kadang-kadang tidak tidak proporsional. Lu yang bermasalah itu tafsirnya sendiri ke orang lain yang dipersoalkan. Di seluruh dunia itu tidak ada keraguan bahwa Yesus sudah mati pada pemerintahan Pontius Pilatus. Lu yang ragu itu kan mereka sendiri. Dan ini pun asalnya dari abad ke-7, kan tidak fair seperti ini. Nah ini maka saya nulis gini sebetulnya kepeksa karena kenemenen gitu loh. Kalau enggak kenemenen tuh saya enggak mau ganggu kemapanan orang itu enggak mau, tapi karena sudah nemen ya keminter kok masalahnya itu, saya terpaksa gitu aja.
Tapi coba lihat bahasa saya kan halus sekali kan. Nah, coba baca halaman 4. Ini caranya nulis supaya selamat ini. Sebelum menulis ayat coba. Karena saya bukan seorang muslim. Nah, coba bahasanya kan ini ada. Saya tidak akan turut dalam perdebatan ayat-ayat Al-Quran itu. Dalam arti saya tidak dalam posisi membenarkan atau menyalahkan salah satu pendapat. Karena ini bukan kewenangan saya. Karena itu di bawah ini hanya deskripsi singkat mengenai perdebatan itu yang saya susun berdasarkan literatur Islam sendiri. Loh ini kan saya kutip dari mana jelas. Nah gitu loh, jadi nulis itu mesti gitu. Jadi jangan berfilsafat buta lorek jam 09.00 mati. Lu kesaksian bengok-bengok bar diancam wedi balik Islam lagi itu kan enggak kontraproduktif itu. Atau setelah itu masuk penjara. Setelah masuk keluar dari penjara tidak pernah ngomong yang begini, hanya KKR aja kemana-mana. Sebelum keluar dari penjara kan ngomongnya gini-gini terus, tapi karena ngomongnya kurang hati-hati masuk penjara, begitu keluar dari penjara nggak berani ngomong yang begini lagi. Kan lebih baik saya nggak usah masuk penjara tapi ngomong gini terus kan, dan ngomongnya kan halus gitu loh. Ngapain kita harus masuk penjara kalau kita tidak perlu masuk penjara? Tapi orang Kristen itu sudah suka mendewakan orang yang pernah masuk penjara. Dong saya pernah itu ditanya, Pak Bambang pernah masuk penjara di mana? Terus saya bilang, saya tidak pernah masuk penjara tapi memenjarakan orang pernah saya. Hal-hal seperti ini karena biasanya para teolog, para hamba Tuhan itu bukan seorang pemikir dan bukan seorang yang melek politik gitu loh. Jadi saya yang mengajarkan, marilah pendeta-pendeta itu ya bukan berpolitik praktis. Begitu berpolitik langsung ikut PDS. Tapi sebelumnya takut kan gitu kan. Kalau berpolitik itu saya mau katakan ya, Anda ini menjadi politisi hebat kalau pernah mimpin partai yang keras-keras itu. Jadi saya tidak mengatakan saya hebat karena saya pernah mimpin PDIP. Pokoknya partai yang tukang mabuk Anda bisa mimpin itu berarti Anda hebat. Tapi kalau partai yang hanya bikin persekutuan kan nggak ada yang galak itu partai gitu kan. Nah ini berarti trik-triknya kan memang harus mapan betul, kalau nggak bertahan kita gitu loh. Jadi bagaimana kita melihat itu? Jadi apalagi di dalam konstelasi hubungan antar umat beragama ini kita memang harus benar-benar cerdik gitu. Nah itu saudara-saudara. Kemudian selain surat Al-Imran 55 itu surat Al-Maidah 117 juga di sana digunakan kata-kata tawafaitani kunta antar raqiba alaihim. Yang artinya dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku hidup bersama mereka. Tatkala engkau mewafatkan aku, tawafaitani, engkaulah yang mengawasi mereka. Kemudian surat Zukhruf ayat 61, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamturuna biha wa tabi'un hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Isa itu menjadi pengetahuan tentang hari kiamat. Sebab itu janganlah ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, inilah beberapa versi yang terkait dengan Al-Quran. Dengan demikian, maka justru Al-Quran sendiri sama sekali tidak mendukung teori penggantian di kayu salib. Nah, kira-kira apa sih yang, kalau biasanya kan gini, kalau dalam konteks studi Quran itu biasanya kan kita berhenti pokoknya Quran tidak begitu, tapi terus seperti apa gitu. Seperti dulu Pak Amran Nabri misalnya, saya baca tulisan-tulisan Pak Amran itu dari seorang pendeta GKJW di Banyuwangi, sekarang sudah emeritus. Itu dia punya koleksi lengkap dan kemudian koleksinya itu dikasih ke saya. Maka saya banyak mengenal pikiran-pikiran Pak Amran Nabri. Tetapi boleh kan mengkoreksi orang kan? Kelemahan Pak Amran itu pertama kali doktrin, khususnya doktrin tentang ketritunggalan ilahi itu tidak jelas. Dan sehingga dituduh oleh kelompoknya Stephen Tong itu semi modalistik gitu. Yang kedua, dia kurang di backup oleh sumber-sumber sejarah. Tetapi untuk ukuran saat itu sudah maju luar biasa. Tetapi Pak Amran Nabri ini seorang wartawan yang luar biasa.
Jadi kalau saya menilai orang itu bukan kelemahannya ya, sudah jelas kalaupun misalnya kita ini lebih dari Pak Hamran dalam hal tertentu, ya wajar. Wong zaman sudah berjarak 30 tahun, masa kita lebih goblok? Loh nanti bisa 30 tahun lagi setelah BN, setelah Bambang Nursena lebih pinter dari kita, ya harus masa lebih goblok dari kita kan itu kan? Ini kan terus harus meningkat, nggak bisa kita turun begitu loh. Nah, contohnya ketika Pak Hamran ini mempersoalkan masalah salib, pokoknya itu bukan ditujukan kepada orang Kristen. Nah, karena waktu itu studi tentang Timur Tengah Kristen belum berkembang. Ini persoalannya. Ini memang harus diisi studi Kristen Timur Tengah. Karena data-data itu ada di sana. Bukti-bukti historis itu ada di sana. Lah inilah. Maka saya mulai kembangkan yang namanya pusat studi kita itu untuk mengisi kekosongan itu. Nah, itu saudara-saudara. Dengan demikian Al-Quran tidak bisa dijadikan menurut saya sumber sejarah untuk menentukan. Oke teman-teman, dukung terus channel saya biar saya semangat juga untuk membuat video kreatif dan memberkati. Dan jangan lupa share ke teman-teman sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.